Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Sukmadi Kurniasari, saya Maila Faiza Tafana Putri, dan saya Rina Fitri Audia. Di sini kami akan menjelaskan materi pertemuan 10 mengenai pengukuran kinerja di pemerintahan. Berikut video pemaparan materi kami. Materi pertama di sini ada pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi terhadap standar kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud, yaitu yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Maksudnya adalah untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Yang kedua, pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga itu pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Selanjutnya ada kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain sistem pengendalian manajemen. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mendesain sistem pengendalian yang efektif, yaitu yang pertama, karakteristik lingkungan. Desain sistem pengendalian harus disesuaikan dengan karakteristik lingkungan yang dihadapi. Karakteristik lingkungan yang berbeda akan mempengaruhi seberapa efektif sistem pengendalian bisa bekerja. Selanjutnya yang kedua ada paradigma. Paradigma adalah cara pandang atau pola pikir yang menggambarkan situasi yang dihadapi suatu organisasi. Cara pandang ini mempengaruhi bagaimana anggota organisasi berpikir, bersikap, dan bertindak. Berdasarkan paradigma itu, organisasi menyusun sistem untuk mengatur sumber daya agar tujuannya tercapai. Lalu, yang ketiga ada proses dan struktur. Proses adalah terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui, sedangkan struktur adalah tentang komponen-komponen yang saling berhubungan secara bersama-sama. Dan yang terakhir ada keahlian manajerial. Keahlian manajerial adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem yang sudah dirancang. Konsep value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Konsep value for money adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik, sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Value for money juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana dengan mestinya. Untuk mengimplementasikan konsep pengukuran kinerja, maka perlu dikembangkan indikator kinerja. Indikator kinerja kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja itu ada 5. Yang pertama, biaya pelayanan atau cost of service. Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya per unit atau unit cost, seperti biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang diperoleh itu tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Yang kedua itu ada tingkat penggunaan. Indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. Jadi indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukurannya berupa volume absolut atau persentase tertentu. Misalnya persentase penggunaan kapasitas. Yang ketiga itu ada kualitas dan standar pelayanan. Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Yang keempat ada cakupan pelayanan. Indikator ini diperlukan untuk mengetahui tingkat penyediaan pelayanan yang diberikan dengan permintaan pelayanan yang dibutuhkan. Yang kelima itu ada kepuasan. Indikator ini, kepuasan ini diukur dengan menggunakan metode jejak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan.
Selanjutnya masuk ke indikator input, output, dan outcome. Indikator input adalah semua hal yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau proses. Misalnya tenaga kerja, bahan baku, waktu, dan uang. Semuanya termasuk ke dalam input. Tujuan dari penggunaan input ini adalah untuk menghasilkan sesuatu yang disebut dengan output. Lalu, indikator output adalah hasil langsung yang dihasilkan dari suatu proses atau kegiatan. Misalnya, jika ada program pelatihan kerja, maka outputnya bisa berupa jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Tujuan dari output adalah menunjukkan apa saja yang telah dihasilkan setelah proses berlangsung. Lalu, indikator outcome. Outcome adalah dampak atau hasil akhir yang dirasakan oleh masyarakat setelah suatu program atau kegiatan dilakukan. Misalnya, setelah mengikuti pelatihan kerja, outcome-nya adalah apakah peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan dan kehidupannya menjadi lebih baik. Tujuannya adalah untuk mengukur kualitas dari hasil kegiatan dan dampaknya terhadap penerima manfaat. Lalu masuk ke konsep base value dalam pengukuran kinerja. Konsep base value merupakan perluasan dari konsep value for money. Dalam konteks pemerintahan, konsep base value merupakan suatu konsep yang mewajibkan kerja pemerintah memberi pelayanan publik dan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, atau base value. Unit kerja harus fokus dalam memberikan perbaikan pelayanan secara terus-menerus dengan cara mengkombinasikan prinsip-prinsip ekonomi, efisien, dan efektif ke dalam pelayanan, serta harus tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kerjanya ditetapkan untuk memberi nilai kinerja dan kesehatan organisasi secara menyeluruh. Maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja di sektor publik itu penting untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas layanan pemerintah. Agar berjalan optimal, sistem ini harus disesuaikan dengan kondisi organisasi dan lingkungan, serta didukung dengan indikator yang jelas. Konsep value for money dan base value menjadi dasar dalam menilai kualitas layanan publik. Implementasinya memerlukan integrasi antara perencanaan dan evaluasi kinerja secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sekian video pemaparan materi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.